Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kamila dari Prodi S1 Manajemen, NIM saya 2201012194. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Sebelum mempelajari siklus akuntansi lebih lanjut, saya akan memberikan pengertian tentang istilah akuntansi, yakni bahasa bisnis atau bahasa pengambil keputusan. Secara umum, akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan, ekonomi, dan kondisi perusahaan. Sebagai proses-proses pencatatan ataupun penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Jenis-jenis akuntansi dibagi menjadi dua, yakni jenis siklus akuntansi dibagi menjadi dua, yakni yang pertama siklus akuntansi perusahaan jasa dan kedua jenis siklus akuntansi dibagi menjadi dua, yakni yang pertama siklus akuntansi perusahaan jasa dan yang kedua siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan bisnis yang tidak memiliki kepentingan dan menyediakan produk yang tidak berwujud. Jadi, meskipun tidak berwujud dan abstrak, barang yang dipasarkan tetap memiliki keuntungan bagi masyarakat umum atau pelanggan. Jasa profesional seperti akuntan, jasa perjalanan wisata seperti transportasi tradisional, bimbingan belajar di bidang jasa pendidikan, dan masih banyak lagi adalah contoh perusahaan jasa. Yang kedua yakni siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu bisnis yang melakukan kegiatan pembelian, penyimpanan, dan juga penjualan barang. Misalnya akun seperti penjualan, biaya persediaan, dan harga pokok penjualan termasuk dalam siklus. Yang kedua yakni siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu bisnis yang melakukan kegiatan pembelian, penyimpanan, dan juga penjualan barang. Biasanya, akun seperti penjualan, biaya persediaan, dan harga pokok penjualan termasuk dalam siklus akuntansi perdagangan. Tahapan siklus akuntansi yakni tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap siklus akuntansi yakni tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap pelaporan. Tahap pencatatan terdiri dari dokumen sumber, jurnal, posting buku besar. Tahap pengiktisaran terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik. Tahap pelaporan meliputi penyusunan laporan keuangan, analisa laporan keuangan. Tahapan siklus akuntansi dibagi menjadi 9, yakni yang pertama identifikasi transaksi, menganalisis transaksi, pencatatan transaksi dalam jurnal, pembuatan jurnal penyesuaian ke buku besar, menyusun. Tahapan siklus akuntansi dibagi menjadi 9, yakni yang pertama identifikasi transaksi, kedua menganalisis transaksi, ketiga pencatatan transaksi dalam jurnal, keempat membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar, kelima menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yang keenam membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan, ketujuh menyusun jurnal penutup, kedelapan penyusunan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir nomor 9 buat jurnal pembalik. Pengertian dari identifikasi transaksi. Yang dimaksud dengan identifikasi transaksi yakni tahap pertama siklus akuntansi. Akuntan harus secara akurat menyesuaikan tugas identifikasi ini, yang dapat mereka lakukan dengan melacak setiap transaksi yang terjadi, seperti kwitansi, faktur, nota, dan dokumen lain yang sah dalam bidang akuntansi dapat berguna sebagai bukti transaksi ini. Yang kedua, menganalisis transaksi, yakni tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi memeriksa setiap
Yang kedua yakni menganalisis transaksi, yakni memeriksa setiap transaksi yang telah dilakukan. Double entry system digunakan dalam akuntansi sebagai metode pencatatan. Oleh karena itu, transaksi akuntansi memengaruhi debit dan kredit keuangan dengan cara yang sama. Secara sistematis menggunakan persamaan seperti aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang ketiga yakni pencatatan transaksi dalam jurnal, yakni kelanjutan dari penyelesaian analisis transaksi adalah pencatatan transaksi dalam jurnal, yaitu mencatat setiap transaksi dalam jurnal keuangan. Jurnal adalah catatan kronologis transaksi selama periode waktu tertentu yang berguna untuk akuntansi. Sedangkan penjurnalan adalah tindakan memasukkan informasi tersebut. Setiap transaksi terbagi menjadi dua kategori selama proses penjurnalan, yakni debit dan kredit. Kamu dapat menuliskan pencatatan ini di dalam jurnal umum. Yang keempat yakni membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar, yaitu memindahkan semua transaksi dari jurnal ke buku besar. Yang keempat yakni membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar, yaitu memindahkan semua transaksi dari jurnal ke buku besar. Buku besar sering dianggap sebagai sekelompok rekening pembukuan yang merinci aset tertentu yang dilaporkan dalam satu periode. Tidak diragukan lagi bahwa terdapat berbagai daftar rekening buku besar dalam sebuah perusahaan. Yang kelima yakni menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yaitu langkah-langkah dalam tahapan proses akuntansi yang harus seorang akuntansi selesaikan. Setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum dalam neraca saldo. Yang kelima yakni menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yaitu langkah-langkah berikutnya dalam tahapan proses akuntansi yang harus seorang akuntan selesaikan. Setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum dalam neraca saldo. Saldo buku besar bersatu dan harus dalam keadaan yang sama saat membuat neraca saldo. Jurnal penyesuaian ini bersifat berkala dengan menggunakan metode yang sama, seperti jurnal biasa. Hasilnya, laporan keuangan menjadi aktual setelah dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Yang nomor 5 yakni menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian adalah langkah-langkah berikutnya dalam tahapan proses akuntansi yang harus seorang akuntan selesaikan. Setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum dalam neraca saldo. Saldo buku besar bersatu dan harus dalam keadaan yang sama saat membuat neraca saldo. Jurnal penyesuaian ini bersifat berkala dengan menggunakan metode yang sama seperti jurnal biasa. Hasilnya, laporan keuangan menjadi aktual setelah dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Yang keenam yakni membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan adalah fase berikutnya dalam siklus. Buku neraca saldo yang telah kamu buat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian menjadi dasar penyusunan neraca penyesuaian. Banyak laporan termasuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas disiapkan sebagai bagian dari laporan keuangan. Setelah itu, kemudian kamu lanjut ke tahap akhir, yaitu pembuatan jurnal penutup dalam proses akuntansi. Yang ketujuh yakni menyusun jurnal penutup. Seorang akuntan harus menyiapkan jurnal penutup sebagai langkah terakhir pada tahapan siklus akuntansi ini. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penutup ini kamu buat dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Kamu dapat menutup kedua akun dengan menyetel nilai Yang ketujuh yakni menyusun jurnal penutup. Seorang akuntan harus menyiapkan jurnal penutup sebagai langkah terakhir pada tahapan siklus akuntansi ini. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penutup ini kamu buat dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Kamu dapat menutup kedua akun dengan menyetel nilai setiap rekening ke 0.
Yang kedelapan yakni penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Dalam siklus akuntansi, tahap ini bersifat opsional. Setelah jurnal penutup kamu buat, kamu nantinya akan menyusun neraca saldo. Isi neraca saldo ini adalah saldo rekening buku besar yang ada setelah jurnal penutup. Singkatnya, neraca saldo hanya menunjukkan saldo untuk rekening yang permanen saja. Tujuan adanya penyusunan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan tentang keseimbangan saldo. Yang terakhir yakni nomor 9, membuat jurnal pembalik. Sama halnya seperti menyusun neraca saldo setelah penutupan, tahap siklus akuntansi ini juga opsional. Jurnal pembalik dibuat untuk memudahkan pencatatan transaksi tertentu yang akan terjadi berulang kali pada periode berikutnya. Jurnal pembalik ini sering dilakukan pada awal periode berikutnya. Lalu, dalam jurnal pembalik, transaksi yang awalnya kredit dan tercatat dalam jurnal penyesuaian akan berubah menjadi debit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.